Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan sampaikan mengenai mengalami hidup penuh mujizat. Experiencing a miraculous of life. Siapa percaya bisa ada mujizat dalam hidup kita? Coba angkat tangan. Ya, beri salam kanan kiri, katakan hidupmu penuh mujizat. Ya, saya takut aja ketika kita sudah jadi orang Kristen lama, we forget that God able to do a lot of things for us. Jadi kita lupa bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini kita akan lihat bagaimana Tuhan buat mukjizat dan bagaimana itu bisa jadi dalam hidup kita. Ayatnya kita akan lihat nanti di Markus 6 ayat 30 sampai 42. Enggak akan kita baca semua sih. Itu mengenai bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu banyak atau sedikit? Sedikit ya kalau dibandingkan kita. Kita berapa ribu ini? 10,000 gitu ya. Itu hanya 5,000. Jadi sedikit lebih dari kita lah ya. Nah, kita akan lihat nanti ada 5 hal. Kita akan mulai dari yang pertama, oke? Ada 5 hal, kita mulai dari yang pertama. Ayat yang pertama Markus 6 ayat 30. Ya, saya akan bacakan Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Rasul-rasul mengatakan apa? Cerita tentang apa saja yang diajarkan dan dikerjakan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa yang diceritakan? Kita lihat ayatnya, ini kan Markus 6 kan? Berarti kita lihat Markus 6 ayat, ini ayat yang ke-30, kita lihat ayat yang ke-7. Kita lihat ayat yang sebelumnya. Ya, saya akan lewati ini. Saya akan bacakan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Baca sama-sama saya, 1, 2, 3. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi ayat sebelumnya Tuhan memberikan kuasa dan berpesan kepada mereka. Ya, ini suruh pergi loh ya. Mereka disuruh pergi dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa. Dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, nggak boleh bawa apa? Roti nggak boleh, bekal tidak boleh, uang tidak boleh. Jadi Pastor San disuruh pergi pelayanan, tidak boleh bawa roti, uang, bekal, pokoknya jalan saja. Sudah ya, lah ini jadulnya. Sekarang pertanyaannya, kalau saya nggak bisa. Saya akan tanya, terus nanti uangnya seperti apa? Cuma bawa pentung loh. Buat apa gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Dan kita tahu ceritanya, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Di sini kalau kita lihat, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Jadi pakai yang sederhana aja, yang ringan aja. Nggak usah bawa terlalu berat. Kita ke sini bawa cuma 23 koli. Dan itu too much sebetulnya. Too much. Ya, kalau ini dikembangkan nggak usah. Dan ketika dalam hal yang sederhana itu Bapak Ibu, kata-kata selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat bla 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 bla, saya lewati aja. Ayat yang ke-12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat yang ke-13, coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Berarti tadi ceritanya apa? Yang tadi awal kita bicara itu, ketika mereka murid-murid itu datang, mereka lapor kepada Yesus apa? Saya tahu salah satu murid akan berkata, Tuhan tahu nggak? Saya itu kan nggak bawa uang. Terus itu loh, pas lapar. Kok iya itu bahasa Inggrisnya apa ya? Kok fortunately, kok ada ya, bisa makan. Memang penyediaan Tuhan luar biasa. Satu orangnya berkata, itu mah biasa. Biasa kan, kalau orang-orang lagi cerita, nggak mau kalah kan? Di sini gitu juga enggak? Kalau ada orang cerita, terus kemudian dia berkata, saya ini menderita. Oh salah, saya lebih menderita dari kamu. Ya. Biasanya banyak orang seperti itu. Dan saya percaya murid-murid itu juga berkata, enggak, saya juga mengalami yang luar biasa. Pas saya masuk ke rumah makan, dan kemudian saya nggak ngerti harus bagaimana, saya udah pesen. Nggak ngerti nanti bayarnya seperti apa.
Habisin aja saya makan. Pas mau bayar, kemudian ketemu orang. Keren mana? Keren. Kemudian ada lagi yang cerita, Tuhan tahu nggak, saya itu loh baru ketemu orang, saya doakan langsung sembuh. Satu orang berkata, saya nggak perlu doakan jauh-jauh, saya sudah berjalan baru kelihatan 10 meter, dia sudah sembuh. Yang satunya berkata, enggak, saya baru 100 meter sudah sembuh. Gitu ya. Kenapa? Mereka asik cerita tentang bagaimana Tuhan bekerja. Karena memang Tuhan itu masih bekerja sampai sekarang. Oleh karena itu saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, bahwa hidupmu itu masih penuh kuasa. Jangan sampai powerful life itu menjadi powerless life. Yang benar apa? Powerless life menjadi powerful life. Oleh karena itu hari ini saya mau kita kembali ingat bahwa perintah Tuhan tadi itu tetap sama seperti kita. Kecuali tadi ya, jangan bawa makan, jangan itu mungkin enggak. Kita tetap harus bawa makan, kita harus bawa uang. Tetapi kuasa yang Tuhan berikan itu masih luar biasa. Jadi kalau kita berpikir bahwa jadi Kristen cuma biasa-biasa, salah. Jadi Kristen itu luar biasa. Tepuk tangannya kurang meriah kalau menurut saya itu ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan yang kita harus lakukan sekarang, mulai dari hari ini Bapak Ibu, hidupmu bukan biasa-biasa. Masih ada kuasa yang luar biasa di dalam hidupmu. Jadi setiap pagi, lihat di cermin dan katakan, akan ada kuasa yang luar biasa terjadi. Ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Dan kau akan lihat ada sesuatu yang kembali di dalam hatimu mulai muncul bahwa engkau percaya bahwa Tuhanmu luar biasa. Takutnya hari-hari ini kita sudah kembali kita tidak bisa percaya lagi bahwa Tuhan kita luar biasa. Oleh karena itu, from powerless life to powerful life. Ini yang pertama. Dan itu hanya kita dapatkan dengan Tuhan. Kita betul-betul perlu Tuhan. We really need God. Setuju? Katakan bersama saya perlu Tuhan. 1, 2, 3. Yes. Lebih dari sebelumnya. Kita perlu Tuhan sungguh-sungguh. Sudah ya? Masuk yang kedua. Ini sih seneng biasanya. Yang kedua ini biasanya kita nggak suka. Oke? Mereka apa Bapak Ibu? Sedang cerita ya. Saya akan lanjutkan. Lalu ia di sini siapa? Yesus berkata kepada mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat. Habis pelayanan, boleh dong beristirahat? Boleh. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga apa? Makan pun mereka tidak sempat. Jadi kalau Yesus berkata kepada murid-murid, yuk kita pergi, dan kemudian belum makan, maka kemungkinan besar yang akan dituju tempatnya apa? Tempat untuk makan, beristirahat sambil makan. Enak nggak sih setelah kita pelayanan kemudian dijanjikan untuk istirahat dan kemudian makan minum? Enak tenan. Pikirannya murid-murid sudah berisi tentang apa? Makanan apa yang akan kita makan hari ini? Nandos. Saya belum pernah ke Nandos. Iya. Kemudian maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Naik perahu. Di perahu kira-kira diskusinya tentang apa? Bukan beda, Cik. Kalau tadi diskusinya tentang miracle. Kalau ini beda. Ini tentang makanan. Nanti kira-kira makan apa? Di mana diajak Tuhan Yesus? Nyebrang lagi. Luar biasa, lihat jam. Agak siang ini sudah. Aduh, harus agak cepet nih. Ngomong dong ke nelayannya yang tukang setir. Jangan-jangan nanti telat kita. Restorannya tutup. Itu yang ada di pikirannya mereka. Di pikirannya isinya apa? Istirahat, makan. Istirahat, makan. Kemudian, lah ada kata-kata nggak enak itu kalau ada kata-kata tetapi itu loh nggak enak. Tetapi di pikirannya isinya sudah apa? Makan istirahat.
Tetapi pada waktu mereka bertolak, tiba-tiba apa? Banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Tadi katanya mau janji sendiri. Saya mau tanya, kalau Yesus janji bahwa ada di tempat sendiri itu pasti jadi apa enggak harusnya? Pasti jadi, tapi ternyata banyak orang dengan mengambil jalan darat. Kapalnya isinya berapa? Tuhan Yesus dan 12 murid. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua ke tempat itu. Lebih cepat mana? Orang-orang. Sengaja dibuat naik kapalnya agak pelan supaya orang-orang itu bisa datang. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka yang terjadi apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Saya tanya, hatinya murid-murid isinya apa? Saya mau tanya sungguh-sungguh, kira-kira tergerak oleh belas kasihan apa tidak? Dan dia berkata, orang-orang ini sebagai yang harus dilayani atau pengganggu? Pengganggu. Padahal kalau Yesus melihatnya apa? Kasihan. Jadi ada kalanya Bapak Ibu Saudara semua, kita melihat orang itu bukan sebagai yang harus dilayani, tetapi sebagai yang mengganggu kita. Betul atau betul? Enggak betul ya Pak ya. Saya pernah punya pengalaman itu waktu janjian mau pergi sama anak-anak, masih di Indonesia bukan di sini. Udah janjian loh, sudah mobilnya mau keluar loh. Tiba-tiba ada orang itu datang. Dan kemudian ngomong, bisa konseling. Kalau mau pergi terus kemudian tiba-tiba ngomong bisa konseling, dilayani apa tidak? Terus saya cuma mau tanya, kalau di sini kan enggak kan? Kalau di Indonesia kondisinya, ya udah sebentar atau lama? Ya sebentar. Oke, 30 menit ya. 30 menit. Ngomong, ternyata dia berkata ada kekacauan, ini hidupnya enggak enak. Itu. Menit ke-25, istri saya mulai lewat. Pertanda apa? Pertanda apa itu? Sudah waktunya. Ya ngomong ya, dia ngomong mau bunuh diri dan sebagainya. Ya saya kayak itu. 45 menit, bukan cuma istri. Sudah keluar sama anak-anak, sudah mulai jalan, udah mulai masuk mobil. Saya ngomong itu loh, sudah lihat. Enggak, cuma sebentar, belum tuntas. 10 menit di mobil, turun lagi mereka. Dan akhirnya ngomong, sorry ya, ini harus, nanti kita doakan. Di mobil, saya diapresiasi enggak? Mendapat, udah melayani orang mendapat apresiasi atau mendapat cemoohan kira-kira? Sorry. Enggak dapat apresiasi. Ngomongnya lain kali kalau mau pergi, kalau mau ada konsultasi, harus appointment, ganggu. Padahal itu hanya kaitannya pergi loh, sebentar ditunda enggak apa-apa kan? Ini kalau misalkan enggak dilayani bisa bunuh diri loh. Tapi kita ini loh ya, kalau sudah punya keinginan, itu luar biasa loh. Keinginan itu kalau sudah ingin gitu ya, kita kadang-kadang nggak peduli orang lain mau ngapain, mau lagi punya masalah apa, kita nggak peduli. Oleh karena itu saya tulis Bapak Ibu, yang kedua ini adalah setelah tadi kita punya kuasa, kalau mau hidup yang luar biasa, harus ada kemampuan untuk able to handle delay. Ditunda itu kalau bagi kita nggak enak Bapak Ibu. Maunya kalau mau kita butuh sekarang, dapatnya sekarang. Bahkan kalau bisa sebelum butuh sudah dapat. Tapi dari hari ini kita belajar. Kayak tadi Pastor Timotius Arifin berkata bahwa crossless Christianity masih ada yang namanya salib. Masih ada yang namanya penundaan nggak enak. Waktunya lapar harus tetap melayani. Itu masih ada. Sekarang kalau kita jujur Bapak Ibu, dalam kondisi kayak gini ya, dengerin khotbahnya Tuhan Yesus, murid-murid bisa konsentrasi enggak? Karena pikirannya sedang apa? Istirahat, makan, istirahat, makan.
Kita gitu juga enggak? Ketika kita lagi punya masalah, terus kemudian orang ngomong apapun enggak peduli. Karena yang ada di pikiran kita cuma, masalahku harus selesai. Hari ini saya mau katakan, harus berubah menjadi from disappointing life to enjoyable life. Nikmati aja, enjoy aja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, enjoy aja. Pokoknya kita percaya, kita bukan penganut fatalism. Fatalism adalah semua Tuhan kita nggak ngerjain apa-apa. Kita ngerjain sesuatu. Tapi kalau di-delay, kita berkata, thanks God. Mengucap syukur. Itu menurut saya salah satu yang membuat banyak orang kecewa. Karena dia pikir, tadi katanya penuh kuasa. Bayangin loh, habis cerita tentang kuasa-kuasa tadi kan. Kena makan. Langsung lupa semua. Dan saya percaya ketika Yesus ngomong, dia mengingat khotbah kok lama sekali nih, ngapain aja. Padahal orang-orang semuanya lagi betul-betul sangat semangat dengan itu. Akhirnya dia nggak kuat Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayatnya, nggak kuat dia. Pada waktu hari sudah mulai malam. Ini cerita aja sih. Ya. Ini jadi ayatnya nggak ada yang lain-lain, cuma saya bacakan ceritanya. Sudah nggak kuat Bapak Ibu. Sudah mulai malam. Perutnya sudah keroncongan, restorannya sudah tutup. Berarti ini kalau nggak diselamatkan, nggak bisa. Harus action. Maka dia action ngomong ke Tuhan. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, apa itu? Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Memang benar tempatnya sunyi. Kenapa tempatnya sunyi? Mereka mau cari ke tempat yang sunyi. Mereka mau ngapain? Istirahat, makan, minum. Bawanya enggak banyak mungkin. Enggak banyak mereka bawa makanan. Jadi mereka memang tujuannya ke situ. Betul enggak lapor itu? Boleh enggak lapor itu ke Tuhan? Boleh. Tapi Tuhan melihat hati. Motivasinya apa kamu lapor seperti itu? Dia berkata, kita lihat. Masuk yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu sekarang. Supaya ingat ya. Tadi yang pertama apa? God's power. Yang kedua, able to handle delays. Yang ketiga ini adalah understands God's plan. Plan-nya adalah apa? Kita lihat ayatnya. Ini baru kita bisa move dari ordinary life to extraordinary life. Rencananya mereka. Keren sih rencananya mereka. Ayat 36. Apa itu? Suruhlah mereka pergi. Siapa yang disuruh pergi? Para pengganggu itu loh. Udah tadi harusnya nggak dengerin Tuhan Yesus khotbah, dengerin khotbah panjang di situ, terus kemudian mau makan nggak bisa, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung di sekitar ini. Rencananya keren apa enggak? Keren. Menyusahkan mereka apa tidak? Enggak. Yang susah siapa? Orang lain. Yang suruh cari makan siapa? Orang lain. Mereka makan. Orang lain suruh cari makan. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan, muridnya ngomong apa? Kita makan aja? Belum. Kenapa harus memberi mereka makan? Pertanyaan berikutnya, yang ngajak mereka siapa? Mereka datang ke sini gak diajak, kok pulang mau diantar? Dan itu Kak Jalangkung ya. Mereka siapa itu? Beri, tapi Tuhan berkata, beri mereka makan. Mereka keren loh tapi. Kata mereka kepadanya, coba ya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Oke, sekarang saya ajak Bapak Ibu berpikir. Ini ada beberapa ahli masak terkenal di negara ini yang hadir 10.000, kurang lebih 5.000 laki-laki dengan 5 perempuan kurang lebih yang hadir 10.000. Terus kemudian kalau sekarang saya punya uang tidak terbatas. Saya ngomong ke Bu Vero, Cik Swan, Fitri, tolong masakkan untuk 10.000, tak kasih waktu 1 jam, duitnya berapapun oke. Bisa apa tidak? Cuma 10.000 aja ya, Bu Dayu juga ahli masak. Oh, Agnes juga ahli masak, saya lupa nanti saya dimarahi kalau enggak state. Gimana Agnes?
disuruh kita belikan apa? Cuma 10.000. Cuma 10.000 orang. Boleh, iya Kentucky berapa Bu? Kira-kira bisa tahu nggak kalau pesen Kentucky itu bisa berapa, satu outlet itu berapa? Cuma 10.000. Pergi kemana? The Crown. Habis itu langsung. Kurang. Coba, mana Cik? Berpikir coba, 10.000. Uang terserah. Tapi harus bisa memberi makan 10.000 orang. Kira-kira apa? Berarti murid-murid masuk akal nggak? Masuk akal kan? Lah wong kita ini aja loh, mau masak untuk hari gini aja loh. Persiapannya berapa? Sehari paling enggak. Iya kan? Mereka masuk akal. Tapi Bapak Ibu, kalau semua yang kita lakukan itu masuk akal, hidupmu hanya ordinary life. Kalau yang perintah dari Tuhan, itu extraordinary life. Yang semua yang kita bisa pikirkan, lah itu yang biasa. Jadi kalau saya tanya kepada Pastor Santoso, bisa mungkin punya gereja enggak Pak? Bangunan sendiri. Caranya, ya kalau nggak bisa bagus, kalau kita bisa itu malah kita kadang-kadang itu biasa. Jadi ada kalanya kita harus ingat bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang otak kita tidak bisa untuk menemukan way out-nya. Jadi ketika kita punya masalah tadi, oleh karena itu kan bagus tuh. Ketika di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Jadi begitu kita tidak mampu, itu Tuhan bisa bekerja. Kalau kita ceritanya mampu dikasih makan, ya nggak ditulis di Alkitab Bapak Ibu. Karena apa? Bukan mujizat, pesta itu namanya. Tapi ini Tuhan ada mujizat, oleh karena itu sampai saya awalnya berpikir 5.000, ngapain? Mujizatnya apa sih? Ketika besar saya baru tahu bahwa untuk mempersiapkan pernikahan, ketika saya menikah terutama, itu kita undangannya 800 ya, 800 sampai 1.000 gitu ya. Itu aja dia ngomong, enggak boleh tambah loh ya. Kalau tambah, itu harus 3 hari sebelumnya. Saya baru ngeh itu. Oh iya ya, ternyata 800 orang, kurang lebih direncanakan 1.000-an, 1.200-an, 1.600 orang. Itu kalau mau nambah aja harus 3 hari. Nah kalau itu 10.000 orang, pantesan itu. Dari situ saya baru ngeh, aduh ternyata betul itu, mujizatnya luar biasa. Oleh karena itu kalau masalah-masalah ini betul-betul pakai duit berapapun. Dia ngomongnya 200 dinar pun enggak bisa. Bersiap ya, ada sesuatu yang di luar akal, itu tapi terjadi. Katakan bersama saya, hidup saya luar biasa. Bukan hal biasa-biasa. Engkau perlu Tuhan. Oleh karena itu kalau ada orang yang hari ini merasa enggak perlu Tuhan, salah. Kalau engkau merasa enggak perlu Tuhan, hidupmu biasa. Tapi kalau engkau merasa engkau perlu Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Yang enggak pernah engkau pikir, ini sudah mentok, semuanya udah enggak ada jalan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, hal yang luar biasa bisa terjadi. Yang keempat ini yang kita enggak suka. Karena di situ able to sow seed. Mau menabur. Karena untuk dapat mujizat itu enggak bisa langsung, harus ada sesuatu. Yang ditabur hari ini berapa dalam cerita kita? 5 roti dan 2 ikan. Nabur itu adalah keharusan. Keharusan. Kalau ingin diberkati, harus memberkati lebih dulu. Setuju enggak sih? Kalau ingin menolong, harus menolong, itu setuju enggak sih? Di mana-mana Bapak Ibu, itu enggak ada. Kalau kita ketemu orang, saya kasih, ya, saya sudah kerja itu sejak, ya mungkin sudah 35 tahun lah saya sudah kerja. Dan di hari ini saya mau ngomong, kalau ketika kita ketemu orang hanya ingin ngambil sesuatu dari orang itu, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Kalau kita ketemu orang, berpikirlah apa yang bisa kita bantu untuk orang itu. Hasilnya luar biasa.
Datang ke tempat ini, jangan pernah berpikir, aku pengen dapat apa dari tempat ini. Berpikirlah, aku pengen bisa beri apa di tempat ini. Hasilnya luar biasa. Karena kalau nggak kayak gitu Bapak Ibu, hidupmu, enggak Pak, kalau ini hidupnya jadi fruitless Pak, tidak menghasilkan buah. Karena ini yang satu-satunya syarat. Bayangin ya, tidak nabur mau nuai itu loh. Saya nggak bisa ngerti itu. Di otak saya itu nggak bisa nangkep gimana caranya kita bisa nabur kalau kita nggak nuai. Kebalik. Bagaimana kita bisa nuai kalau kita nggak nabur? Jadi satu-satunya cara ya harus nabur. Kalau pengen kebaikan, tabur kebaikan. Kalau pengen musuh, tabur keburukan. Kan musuhmu banyak. Percaya sama saya, pasti kamu dapat musuh banyak gitu. Coba kamu berbuat inappropriate ya, musuhmu banyak. Tapi coba berbuat yang baik gitu. Dimanapun kita berada, kita itu akan punya banyak teman. Dan saya percaya itu umum. Orang-orang di luar sana loh, keren, pinter-pinter, yang nggak kenal Tuhan itu, ngerti bener yang kayak gini. Kalau makan, jangan pengen cuma dibayari. Kadang-kadang harus bayari. Kalau kita makan dibayari, orang kadang-kadang berpikir, ini setiap kali datang, kok cuma minta dibayari. Haji mumpung, enggak. Dan teman itu yang luar biasa. Oleh karena itu, karena waktu saya harus masuk yang ini, cuma saya mau ingatkan, nabur. Kalau ingin diberkati secara finansial, juga harus berani memberi secara finansial. Ini bukan sponsor dari gereja, bukan. Ini dari kita sendiri. Jadi saya ini belajar kalau ada masalah apapun dimulainya dengan menabur. Menabur. Jadi ketika ada masalah kemarin si Karis susah cari sekolah, yang kita lakukan kita mikir kita kurang nabur nih karena belum menuai. Apa yang harus kita tabur? Oh iya, kita harus beri anak-anak yang belum bisa sekolah, bukan di sini, di Indonesia. Kita beri dulu. Dan ya hasilnya luar biasa menurut saya. Tiada penuaian tanpa penabur. Yang terakhir ya. Yang terakhir, yang kelima, serve others. Itu terakhir. Saya mau tanya, prosesnya panjang loh. Pengen makan aja kan panjang tuh. Panjang. Terus kemudian melihat mujizat kan. Nah, yuk kita baca. Ia mengambil 5 roti 2 ekor ikan, dipecah-pecah, menengadah ke langit dan mengucap berkat. Mujizat terjadi. Kalau sudah mujizat terjadi berarti yang harus makan siapa dulu? Lapar loh Ibu ya. Lapar. Dari tadi ceritanya kan masih lapar ini. Konteksnya lapar, pikirannya isinya cuma makan. Terus kemudian, dan memberikan kepada murid-muridnya, baca sama-sama. Cukup ya di sini ya. Dikasih roti itu bukan untuk dimakan. Untuk apa? Dibagikan. Saya mau tanya, murid-murid ngerti nggak? Rotinya berapa tadi? 5. Terus ikannya cuma 2. Kalau dia bagi gini. Kalau ada orang mau ngambil lebih banyak, kira-kira apa yang dilakukan? Terbatas. Kayak di sini kan juga kalau waktu terbatas, jangan ambil 2. Nah, kalau terbatas, kalau banyak sih nggak apa-apa. Dan itu dia lakukan itu. Kira-kira dia tampang wajah baik atau tampang wajah kereng ini. Serem. Kenapa? Penjaga makanan. Begitu kasih, dia ada. Jangan banyak-banyak. Kenapa? 10.000 orang hanya 5 roti, 2 ikan. Dia yang ngerti, yang lain nggak ngerti. Yang lain datang kok kelihatannya, oh ini banyak, ini kirim dari Lucky ini. Roti-rotinya kok banyak banget. Gitu ya. Mereka ngambil sesukanya. Tapi murid-murid, mereka ngerti. Dan yang biasanya mikir yang terbatas ini, itu biasanya yang lebih kereng, yang lebih galak daripada yang nggak ngerti.
Tapi kalau di sini wajahnya kelihatannya enggak galak. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ayat ini, saya ngelihat ya, kadang-kadang kita itu kan kayak gitu ya. Coba ya bayangin ya, makanan di prasmanan, kita antrian ke-5, kita lihat ayamnya tinggal 3. Saya mau tanya, what happened? What happened? Kalau di sini enggak, paling ngomong beli sendiri. Tapi itu yang terjadi, dan kalau ikannya diambil itu rasanya, kalau begitu satu ngelewati nggak ngambil itu kita puji Tuhan. Hanya gara-gara ayam ngomong puji Tuhan, Bapak Ibu. Bukan sesuatu perkara yang sangat besar, hanya makan ayam. Kalau kita nggak dapat itu, kita beli sendiri bisa apa enggak? Masak sendiri bisa enggak? Tapi rasanya lain. Kalau nggak dapat dari situ rasanya lain. Kalau kita nggak bisa dapat itu. Itu mentalitas kita kadang-kadang seperti itu. Hal yang penting-penting kita lupa, tapi soal makan, kita nggak bisa lupa. Yang lain boleh dikalahkan, tapi soal ngambil makan, harus menang. Saya kadang-kadang mengamati itu ya, kita ini kalau yang soal yang lain-lain itu santai-santai aja, tapi soal makanan. Ya, oleh karena itu kita buat di sini melimpah, amin. Ya. Supaya mujizatnya nggak usah dalam hal makanan dah. Kita nggak perlu kan doa supaya makanan bisa untuk 50.000 orang di situ kan. Kita minta aja mujizatnya supaya dapat gedung. Amin. Jadi bukan kalau soal makanan nanti aja. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, yang 42 itu yang penting sekali. Saya pikir makannya karena dibatasi tadi. Atau kalau enggak karena yang ngambilin bukan orangnya sendiri, muridnya yang ngambilin. Dan kasih kecil-kecil karena takut itu. Tapi untung ayat ke-42 terjadi. Baca sama-sama saya, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Ayat ini luar biasa. Memberi makan 10.000 orang sampai kenyang. Itu Tuhan kita yang dahsyat. Terus sampai saat ini sudah makan belum? Murid-muridnya belum. Sabar. Tunggu sisa kan. Sisanya berapa? Gak usah dilihat. 12 bakul. Pas 1 orang 1 bakul. Terserah. Kalau saya Tuhan, kalau gak habis awas. Ya kan kamu sudah dari tadi mau makan terus ya sudah. Dan kita ngerti loh pikirannya Tuhan. Jadi selama kita membaca sampai saya capek tadi itu, pikirannya murid-murid cuma makan saja. Tuhan pikirannya adalah memberkati orang dan sebagainya, punya rencana yang besar, murid-murid rencananya cuma satu, bagaimana dapat makan. Dan saya ingin Bapak Ibu, kita nggak mikir yang kayak gitu sih. Kita mikir ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau enggak Bapak Ibu, tadi saya tulis di situ, kita nggak bisa melayani orang dulu. Dan ketika kita melayani orang itu bawaannya marah terus. Menganggap orang itu sebagai pengganggu. Tapi kalau kita jadi seperti itu, kita bukan lagi selfish. Kita jadi unselfish. Jadi hari ini saya mau ingatkan bahwa kuasa itu tetap ada. Kita nggak pernah gereja ini dibangun bukan untuk hanya kumpul-kumpul, kemudian makan, selesai pulang. Enggak. Ini tempat ini dibangun untuk melayani, tempat orang-orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membuat orang-orang itu bisa mengalami hidup yang luar biasa. Itu semua ada di tempat ini. Dan kalau kita hanya fokus kepada yang kecil-kecil, takutnya kita lupa yang besar. Kita perlu Tuhan, bukan kita kemampuan kita nggak bisa apa-apa, nggak ada apa-apa. Kita teriak, kita perlu Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa.